Halo pagi semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, di awal tahun 2026 yang cerah ini, hari ini saya mau membahas mengenai topik yaitu trik-trik mengenai isi cap paspor ya guys ya, ataupun negara-negara yang oke gitu ya untuk ngisi cap paspor kalian ya, biar nggak kosong gitu ya guys ya. Oke, latar belakangnya itu pertama kali awal-awal itu kalau misalnya kalian bertanya gitu ya, sering banget pertanyaan masuk nih, kok ini saya mau apply visa ya Amrik ataupun Aussie gitu guys ya, sama aja sih, berdua ini sama aja itu, tapi cap saya kosong kok, atau paspor saya kosong, atau saya nggak pernah bepergian kemanapun gitu kok ya. Itu gimana sih kok gitu ya. Pertama, kalian itu nggak usah terlalu khawatir paspor kosong gitu guys ya, karena yang approve itu lumayan banyak ya pada saat kalian paspor kosong gitu ya. Cuma memang yang di reject juga lumayan ya, itu memang saya terbuka aja, memang yang di reject juga lumayan kalau paspor kosong gitu guys ya. Tapi memang yang tadi di awal aku bilang yang di approve juga banyak. Mungkin nanti yang pernah di approve paspor kosong mungkin bisa komen di bawah gitu guys ya, karena memang banyak gitu ya, memang cukup lumayan banyak. Memang pada intinya saya selalu saranin kalau bisa isi cap paspor ya, cap paspor misalnya ke negara lain gitu ya. Kok kalau misalnya ke negara yang seperti Singapura atau Hong Kong yang nggak ada cap paspor itu seperti apa sih kok gitu ya. Sebenarnya kalian nggak usah khawatir, karena cap paspor itu sebenarnya fisik, secara fisik ya, kasat mata gitu ya. Tapi secara data kalian mau kemanapun itu sudah tercantum ya guys ya di paspor kalian ya. Mau kalian ke Singapura ataupun Hong Kong yang tidak ada cap gitu guys ya, karena elektrik ya, itu nggak masalah sama sekali ya, karena memang datanya masuk ke embassy gitu guys ya, bahwa kalian pernah bepergian ke negara tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya pada saat kalian isi cap paspor, ku saranin ya guys, saya saranin itu kalian minimal stay di negara tersebut adalah 3 hari gitu guys ya. Jadi seringkali baik yang pola pikirnya yang seperti ini, gue mau mencelok di beberapa negara gitu ya, tapi setiap negara paling cuma satu hari gitu guys ya. Itu kalian ketahuan banget, maksudnya ketara banget gitu ya, kalian cuma isi cap paspor aja gitu ya, atau transit gitu ya guys ya. Lebih bagus ya minimal 3 hari gitu. Misalnya kalian ke 3 negara, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand gitu guys ya, itu ya seminggu lah guys gitu ya, lebih oke gitu ya guys ya. Kalian ikut misalnya tour yang seminggu gitu guys ya, itu lebih oke menurut saya gitu guys ya. Terus kok negara-negara mana aja sih kok yang bagusnya kita kunjungin gitu kok ya, maksudnya oke biar cap paspornya kuat segala macam gitu ya. Sebenarnya nggak ada patokan yang pastinya gitu guys ya. Banyak yang cap paspornya cuma Singapura, Malaysia ataupun Thailand, satu cap negara aja gitu ya, nge-approve itu lumayan oke, lumayan banyak gitu guys ya. Sebaliknya ada yang sudah bepergian ke Europe gitu ya, misalnya ikut tour Schengen gitu guys ya, yang Europe ya, Eropa ya, 13 negara gitu guys ya. Ada Itali, terus Inggris, terus Luxembourg dan kawan-kawan gitu guys ya. Itu yang di reject itu ada gitu guys ya. Ya memang persentasenya yang di approve itu kalau misalnya visa udah ada visa Schengen gitu, itu lebih baik dibanding yang di reject ya gitu guys ya, untuk visa Schengen gitu guys ya. Oke. Nah, terus ada lagi kadang yang bertanya seperti ini, kok saya dengar-dengar ini lebih baik kalau kita berkunjung atau punya cap negara yang bervisa gitu ya. Jadi dalam arti paspor Indonesia itu wajib ada visanya gitu guys ya, negara tersebut itu lebih baik atau enggak kok? Seperti ku jawab seperti awal, orang yang punya data perjalanan historinya itu ke Singapura, Malaysia, Thailand tok gitu ya, cuma satu negara itu ya, itu kan tanpa visa ya guys ya. Kalau ASEAN itu udah pasti tanpa visa ya guys ya, karena memang udah ada kerjasama bilateralnya ya guys ya. Nah, karena itu jadi no problem, jadi yang di approve rate-nya itu lumayan banyak ya, tanpa visa pun gitu guys ya. Cuma kalau misalnya kalian tanya itu lebih baik bervisa atau enggak negara yang dikunjungin, itu sebenarnya enggak saya mutlak bilang nggak perlu gitu, enggak ya. Cuma memang kalau misalnya kalian bisa gitu ya, kalian bisa afford ke sana, misalnya seandainya negara Asia aja lah, ambil contoh misalnya China ataupun Jepang ataupun Korea Selatan ya, itu tentu mendukung data perjalanan kalian betul ya. Nah, pada saat kalian jalan-jalan ya, kalian di sana jangan hanya sekedar bener-bener diam di hotel ataupun
ya sekedar makan biasa gitu guys ya. Jangan, kalian kunjungi tempat-tempat wisata ya. Di sana kalian foto-foto ya. Kalian dokumentasi, video juga boleh ya. Itu untuk apa kok? Untuk kalian masukin ke media sosial kalian ya. Itu kalian upload ya. Nanti itu sangat berguna. Ya mungkin maksudnya banyak yang bilang, medsos saya kayaknya nggak dicek deh kok gitu ya. Jangan berpikiran seperti itu, karena ada yang saya handle gitu ya guys ya, memang seperti itu dan dicek gitu ya. Kok tahu kok dicek gitu ya. Pertama, ini sekitar setahun lalu lah kira-kira ya. Nah ini tadinya cap negaranya itu kosong melompong ya guys, kosong melompong. Habis itu di reject gitu guys ya, di reject. Habis itu besok harinya itu langsung hubungin saya ingat banget itu ketemu di Sunter Mall ya, konsultasi bentar gitu. Nah kemudian mereka punya keinginan untuk jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Oke, saya bilang oke gitu ya. Nah, mereka jalan-jalan ke Jepang. Terus saya bilang, jangan lupa dokumentasi ya, nanti upload ya gitu ya guys ya. Nah, mereka jalan-jalan ke Jepang sekitar seminggu atau 10 hari lah, lupa. Abis itu dia apply lagi, langsung apply lagi, pulang langsung apply lagi. Nah, ini berkaitan nih. Jadi banyak yang bilang, misalnya banyak yang bertanya, kok kalau misalnya kita habis jalan-jalan dari luar negeri gitu ya, apply lagi kapan gitu ya. Nah, contohnya ini habis pulang langsung apply, paling cuma jeda seminggu lah kira-kira. Seminggu pulang dari Jepang terus apply, dapat jadwal bulan depannya, langsung interview gitu guys ya. Dan syukurnya, puji syukur, mereka diterima gitu guys ya. Perubahannya apa? Perubahannya itu cuma tambah cap Jepang dan medsosnya dibuka sama mereka dan diupload foto-fotonya, dan bagus lagi. Kulihat itu video main salju waktu itu ya, lagi musim salju di Jepang gitu guys ya. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti kusaranin tadi, upload foto-foto atau video yang berkaitan dengan liburan itu sangat penting ya guys ya. Itu karena apa? Karena memang terbukti, memang dicek gitu guys ya oleh embassy gitu guys ya. Percaya atau tidak percaya, ya lebih baik kalian lampirin lah ya, maksudnya gitu ya, ada effort sedikit gitu ya. Nah oke, demikian video saya hari ini. Semoga membantu kalian semua guys ya, untuk sebelum apply visa Amerika ataupun Australia gitu guys ya. Oke, see you on the next video guys, dadah.